Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yeti Kristiana, mahasiswa Universitas Sibar Asia dari kelas MJ401 dengan prodi manajemen dan dengan NIM 22020107069. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tugas bahasa Indonesia, yang mana tugas itu membuat tinjauan pustaka dari satu buku dan satu artikel ilmiah. Nah, untuk buku, saya memilih buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Priyono Marnis. Nah, di sini untuk opini dan kritik serta kelebihan dan kekurangannya yaitu jadi buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia karya Priyono Marnis adalah buku yang menawarkan panduan komprehensif tentang topik yang sangat penting. Penulis telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyajikan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk perekrutan, penelitian, pengembangan kinerja kerja, dan pengusuran. Buku ini ditulis dengan baik dan mudah dipahami, menjadikan sumber daya yang berguna bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang manajemen sumber daya manusia. Selain itu, salah satu yang menjadi kelebihan utama dari buku ini adalah fokusnya pada praktik terbaik dan contoh dunia nyata. Penulis telah menyertakan banyak studi kasus dan contoh yang dapat membantu pembaca memahami bagaimana konsep-konsep yang diajarkan dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Membantu buku ini juga menjadi sumber daya yang berguna bagi manajer sumber daya manusia dan profesional lain yang ingin mempelajari lanjut tentang topik ini. Namun ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat, bahwa buku ini dapat menjadi sedikit terlalu panjang dan memberantakan bagi pembaca, terutama mereka yang baru mulai dalam sumber daya manusia. Beberapa bagian mungkin terlalu detail, sehingga pembaca mungkin menemukan beberapa bagian menjadi monoton. Selain itu, beberapa pembaca mungkin menemukan bahwa buku ini kurang fokus pada isu-isu kontemporer seperti inklusi dan keberagaman di tempat kerja. Nah, alasannya apa memilih buku ini? Jadi, alasannya adalah karena buku yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini. Dan ini juga menawarkan panduan komprehensif yang ditulis dengan baik dan mudah dipahami, dengan banyak praktik terbaik di dunia nyata. Selanjutnya, karya tentang karya ilmiah. Nah, di sini karya ilmiah yang saya pilih adalah yang berjudul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia, Sistem Rekrut Seleksi Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Keunggulan, yang ditulis oleh Novia Nurhaliza dari Universitas Lambung Mangkurat Indonesia. Nah, di sini mengenai kritik. Nah, kritiknya itu keterbatasan data empiris, kemudian kurangnya perspektif global, selanjutnya pendekatan terlalu general, kemudian kurangnya pembahasan tentang teknologi dalam SDM, tidak ada pembahasan tentang kesehatan dan kesejahteraan karyawan, kemudian kurangnya rekomendasi praktis. Nah, kelemahan dan kelebihan dari artikel ilmiah ini adalah yang pertama, tidak ada studi kasus. Nah, kurangnya contoh dan studi kasus yang konkret membuat artikel ini terasa kurang aplikatif untuk praktisi SDM.
Lalu kelebihannya komprehensif dan terstruktur. Artikel ini sangat terstruktur dan mencakup semua aspek penting dalam manajemen SDM. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya yaitu pendekatan teoritis. Artikel ini lebih bersifat teoritis dan mungkin kurang bermanfaat untuk pembaca yang mencari panduan praktis. Nah, kelebihannya referensi yang kuat, yaitu penggunaan referensi dari berbagai sumber terpercaya menambah kredibilitas artikel ini. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu kurang mendalam pada setiap aspek. Artinya meskipun artikel mencakup banyak aspek, setiap aspek tidak dibahas secara mendalam sehingga kurang spesifik. Selanjutnya untuk kelebihannya relevansi dengan tren bisnis saat ini. Penekanan pada penggunaan manajemen SDM terhadap kinerja karyawan dan keunggulan kompetitif sangat relevan. Selanjutnya kekurangan selanjutnya bahasa yang terlalu akademis. Kelemahannya analisis mendalam. Artinya analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sangat mendalam dan detail. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah tidak ada ilustrasi. Kelebihan dari selanjutnya yaitu dukungan data empiris. Kemudian generalisasi yang berlebihan, kemudian kelemahannya adalah penekanan pada pengembangan karyawan. Selanjutnya kekurangan dari artikel ini adalah terlalu fokus pada teori klasik. Artinya artikel ini banyak mengacu pada teori klasik yang mungkin sudah tidak relevan dengan praktis modern. Kelebihannya strategi SDM yang jelas, penyampaian strategi SDM yang jelas dan terstruktur. Kekurangan selanjutnya yaitu kurang interaktif. Artinya artikel ini tidak menyertakan elemen interaktif atau studi kasus yang mungkin pembaca untuk berpartisipasi secara aktif. Dan kelebihannya inovatif. Artinya artikel ini menyajikan pendekatan inovatif dalam manajemen SDM. Kekurangan selanjutnya itu minimnya penelitian lapangan, yaitu kurangnya bukti dari penelitian lapangan yang mendukung argumen. Dan kelebihannya adalah kajian literatur yang kuat. Kajian literatur yang kuat dan menyeluruh tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya yaitu terlalu panjang. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah kurangnya saran praktis, kemudian tidak membahas teknologi. Selanjutnya, kelebihan dari artikel ini adalah struktur logis dan fokus pada kinerja, penyajian yang sistematif, mendukung keputusan manajerial, integrasi teori dan praktik, kontribusi pada bidang SDM, kemudian pembahasan etika, penggunaan studi kasus. Selanjutnya fokus pada pengembangan profesional dan untuk kelemahannya yaitu tidak ada pembahasan tentang kegagalan, terlalu banyak fokus pada karyawan, kemudian pendekatan terlalu generik, kemudian kurang mempresentasikan data statistik, selanjutnya referensi terbatas, kemudian tidak ada studi perbandingan. Dan yang terakhir adalah kelemahan terakhir dari artikel ini, yaitu kurang inklusif. Artinya kurang membahas isu-isu inklusivitas dan keberagaman
dalam manajemen SDM dan penyajiannya dan kelebihan dari artikel ini yaitu penyajian yang informatif. Artinya artikel ini sangat informatif dan, kaya akan wawasan baru dalam bidang SDM. Baik demikian, penjelasan mengenai tugas bahasa Indonesia dengan membuat tinjauan pustaka dan memberikan opini, kritik, kelebihan dan kelemahan. Jika ada yang salah atau kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.